wa amma adluhu wa sidquhu fakana yusamma qabla an-nubuwati bil amin. Adapun keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijuluki Nabi sebelum menjadi Nabi dengan gelaran Al-Amin, orang yang terpercaya. Wa an Abdullah bin Salam, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, lamma ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam alimtu annahu laysa bikadzdzabin. Tatkala melihat oleh aku akan wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi baru datang di Madinah hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal di Kuba, Nabi pidato, baru melihat wajah Nabi doang, belum dengar omongannya, belum apanya, baru memandang doang. Alim tu, maka yakin oleh aku, annahu akan bahwasanya Nabi itu laisa bikadzdzab, yaitu tidaklah oleh Nabi bikadzdzabin, yaitu seorang pendusta. Melihat wajahnya doang, itu udah yakin orang ini adalah orang yang jujur. Baru memandang doang, itulah cahaya yang ada pada dadanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar pada wajah. Orang baru lihat doang. Abdullah bin Salam baru lihat doang, belum dengar omongannya apa yang mau diomongin, baru mandang doang. Ini kesan pertama, bukan pembohong, orang yang jujur. Itu dari wajah. Walam makhtalafat Quraisyun, dan tatkala berselisih oleh orang Quraisy, suku Quraisy rebutan saat bangun Ka'bah di tahun umur Nabi umur 35 kali itu. Wa taharabat inda bina'il Ka'bati, dan mereka saling berperang, gontok-gontokan ketika membangun Ka'bah. Ka'bah roboh, dirapih rehab kembali, gontok-gontokan tentang apa? Fiman yada'ul hajaral aswada, tentang siapa yang meletakkan oleh orang akan hajar aswad. Siapa itu yang pantas kudu meletakkan hajar aswad? Suku ini bilang saya, suku ini bilang saya, suku ini bilang saya, suku ini bilang saya, semuanya berebut paling berhak. Ketika ribut, akhirnya hakamu awwala dakhilin, maka mereka mengambil keputusan hukum akan mula-mula orang yang masuk ke Masjidil Haram. Sepakat, udah gini aja, yang masuk dari pintu ini berarti dia tuh yang berhak. Bagaimana? Siapa aja ada yang masuk dari pintu ini yang pertama kali masuk? Begitu ya, itu begitu. Kalau bahasa kita dikocok aja begitu, jadi adil. Baik dah, yang masuk pintu ini setuju, semuanya setuju. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah oleh Kanjeng Rasul. Maka dekat sa'i itu, dari sofa itu ada pintu Masjidil Haram namanya Babun Nabi, Nabi Gate. Ada pintu tuh di dekat sofa, ada namanya Babun Nabi. Pintu Masjidil Haram banyak, 90 lebih pintunya. Ada pintu namanya Babun Nabi, pintu Nabi. Apa itu? Pintu mula-mula Nabi masuk dari situ, yang diributin orang Quraisy ini. Nah, sejarahnya ada, setiap pintu-pintu itu ada sejarahnya. Ada sejarah-sejarahnya, ada Babul Arqam, macam ada Bab Bani Syaibah,
Ada babul umrah, babul wada, macam-macam. Orang kenalnya babul malik. Kalau Majlis Al-Bantani kenalnya WC 3. Kenalnya WC 3 ya. Gitu. Bab ajiat gitu. Ngerti WC 3? Ngerti, ya udah ente di situ aja ntar dijemput gitu. Udah gitu, WC 3. Ajiat. Ketika Nabi masuk, faqalu, maka berkata mereka orang-orang Quraisy, hadzal ami radina bih. Ini adalah orang terpercaya. Kami redha dengannya. Ya dia aja. Setuju. Dia hanya sesuai kesepakatan kita yang masuk dari pintu ini dia. Ini. Setuju kalau dia yang nempelin. Begitu. Tapi Nabi enggak serakah mentang-mentang Nabi lolos Nabi sebagai juara. Enggak. Nabi itu akhirnya fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam an yahmiluhu bi ajma'ihim fi saubin, maka menyuruh oleh Nabi akan mereka Quraisy sallallahu alaihi wasallam an yahmilu, bahwa membawa oleh mereka Quraisy akan Hajar Aswad bi ajma'im, dengan keseluruhan mereka, fi saubin, pada satu sorban. Udah sorban gelar, kata Nabi. Gelar, sorban pojoknya ada berapa? 4, emang juga 4. Gelar, diapain? Udah gelar aja, gelar. Taruh di tengah aja rasanya. Ada berapa suku? 4. Ente pada pojok satu-satu, gotong rame-rame. Jadi enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah. Sama, persatuan. Itu kayak gitu. Gotong rame, persatuan. Fatanawalahu minas saubi, maka mengambil Nabi akan Hajar Aswad daripada sorban itu. Nabi yang ngambil, yang nempel, kan semuanya ikut andil. Tidak ada gua gitu loh, enggak ada. Nabi itu kan adil namanya. Adil namanya. Keadilan Rasul itu sampai kayak begitu. Enggak terpikir orang banyak. Fawada'ahu makanahu biyadihi, maka meletakkan Nabi akan Hajar Aswad pada tempatnya dengan tangan mulianya Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad itu batu ada 8, yang gede 3, yang kecil 5. Itu menggelondongan tuh rumahnya doang, batunya kecil-kecil. Ininya hitam, ininya hitam, tapi pantat sini dalamnya nih putih. Begitu. Hajar Aswad begitu. Tapi ada yang nyium, kok baunya begini? Ente tititnya orang negro, salah cium ente, bukan itu. Ente wangi aja, rasanya tuh wangi. Ente kecil, ada orang negro tinggi, ente cium aja. Dikata aja rasanya kok baunya begini, tititnya orang negro. Payah, begitu. Amalin amalan majlis biar bisa cium Hajar Aswad. Semoga kita semuanya bisa ziarah ke Baitullah dan zakar Rasulullah bersama keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, inni la aminu man fis sama aminu man fil ardi, sesungguhnya aku sungguh orang yang terpercayanya makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Semuanya Nabi itu orang yang terpercaya. Bila Jibril aminus sama, aminul wahyi fis sama, maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminul wahyi fis sama'i wal ardi. Bagaimanapun tingginya adalah ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tuh sekelumit berbicara betapa terpercayanya Nabi, betapa adilnya Nabi. Saudara sekalian, bagaimana ketenangan Nabi? Wa amma waqaruhu farwa Abu Dawud an Khadijah bin Zaid. Adapun ketenangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah
dari sahabat Nabi Sayyidina Kharijah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi fi majlisi. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling tenangnya manusia pada majelisnya Nabi. Nabi itu kalau duduk di majelis tenang, nggak kayak kita baru juga guru 5 menit, kaki goyang blonjor, tarik-tarik, blonjor, miring badannya kanan, miring kiri. Itu dilihatin, kata gurunya, apa minta istirahat ya, kan baru 5 menit kan. Begitu. Nabi itu tenang duduk. Nabi itu tenang sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an nabiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu kalaman law addahu al-addu ahsahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu kalaman, yaitu berkata-kata oleh Rasul akan satu omongan, lau addahul addu, andai menghitung akan omongan itu, al-addu oleh orang yang menghitung, ahsahu, niscaya dapat menghitung oleh si addu hu akan kalamnya Nabi. Nabi itu kalau ngomong ndak banyak, ndak ngomong mulu, sampai pegel yang dengerinnya. Lo kagak ada berhentinya apa bacanya begitu. Nabi itu ngomong sampai orang kalau dihitung bisa kehitung kalamnya Nabi. Saking Nabi itu tenang, tak banyak bicara, tidak banyak bicara, gitu. Sebab tandanya orang tuh akalnya sempurna, ngomongnya dikit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bi humqil mar'i in kana muktsira. Bila sempurna akal seseorang, ngomongnya teratur, tak banyak, seperlunya. Yakini dengan dungunya seseorang, bila ngomong mulu, ngoceh mulu, ya Allah, kalau kayak ngerombeng, masih nyaringan kali ngerombeng, nyaringan dia begitu. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, makamnya di Baqi', enggak jauh dari makam Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ikhtaba biyadaihi wa kadzalika kana aksaru julusi. Adalah Rasulullah SAW, yaitu bila duduk Nabi maka bersila Nabi dengan dua tangannya. Nabi duduk kayak orang tasyahud awal, itu tasyahud duduknya. Seperti demikitu adalah kebanyakan duduknya Nabi. Jadi Nabi duduknya tenang, bagus. Begitu Nabi duduknya kayak orang tasyahud aja kalau duduk.